kita nggak ngomong kalau nggak ditanya sama anak. Ada tuh anaknya udah 40 tahun, ibunya 60 tahun. Terus ibunya bilang, kok kamu nggak beli mobil baru sih? Ih, kamu bukan pakai topi controller lagi. Controller tuh bahkan lagi kecil. Kamu sekarang konsultan nggak ngomong. Rebel. Itu tuh harus. Kalau nggak rebel, gagal di rebel itu menjadi fase individualism. Kamu gagal di selanjutnya di fase 21 tahun sampai 35 tahun. Enggak, kamu nggak beli motor karena kita nggak punya uang. Wah, nggak mau. Seperti yang terjadi di Depok, dibakar rumahnya, ibunya disakitin gitu, ditusuk gitu, karena dia nggak bisa meregulasi perasaannya. Gaya parenting sekarang tuh banyak banget. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Barat, ada yang dari Timur, ada yang dari China, pokoknya banyak banget. Dan sebenarnya cara komunikasi ke anak tantrum dan semuanya itu bener-bener heboh banget di sosial media, dan juga sampai ke masalah inner child dari orang tua yang kadang bisa nggak sadar terlampiaskan ke anak kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Coach Andi JG. Biasa dipanggil Coach JG ya kalau aku lihat di Instagram ya. Iya, benar. Atau JG. JG aja. Enggak deh, pakai Coach JG lah. Gitu ya, biar kelihatan profesional gitu ya. Jadi Coach JG ini adalah life and parenting coach ya, bisa dibilang, dan certified gitu. Tapi sebelum kita masuk untuk belajar tentang parenting sama ahlinya, sebelumnya aku mau makasih banget buat Coach JG sudah hadir ke sini. Makasih banget juga kamu udah mau ngundang, dan tim kamu juga ngundang aku, deg-degan banget nih. I'm so nervous nih, aduh nervous. Thank you banget sudah hadir. Sama-sama. Kita akan berbicara masalah parenting ya, terutama ya hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembicaraan tentang parenting nih Coach, aku pengen tahu dulu tentang background yang background education. Kan Coach kan sebelumnya IT ya? IT and telco engineer sih. IT and telco engineer, dan kemudian mengambil certified di UK ya kalau nggak salah ya? Filial Play, iya Iya, benar. Filial Play. Under UK, jadi tapi di Indonesia waktu kan emang di pandemi. Indonesia, cuman di Univ dari UK gitu ya? Iya. Jadi dari bio-nya tuh tertulis certified Filial Play therapy by Leeds Berkut Univ di UK. Yap. Ini sebenarnya buat aku sendiri pribadi masih apa ya? Orang awam masih kayak mungkin ini apa sih gitu kan? Sebenarnya apa sih ini? Jadi kalau filial tuh kalau kita ngomongin kata dasarnya gitu biasanya diambil dari kata filius tuh anak laki-laki, filia tuh anak perempuan. Nah, filial itu emosi atau perilaku antara anak dengan orang tuanya. Nah, play itu apa? Nah, itu kita perilaku itu kita build untuk lebih baik lagi itu lewat main. Jadi kita lewat main metodenya. Jadi kayak itu tuh metode, salah satu metode lah ya. Betul. Filial play itu salah satu metode yang digunakan untuk komunikasi antara anak sama orang tua. Ya, meningkatkan bonding antara anak dan orang tua. Oh, betul banget. Oke, paham. Berapa lama waktu itu untuk sekolah? Course-nya berarti ya? Course-nya tuh sekitar 2 tahun sih sampai certified itu. 2 tahun? Iya, 2 tahun. Jadi kayak S2. Iya. Aku pikir kayak cuma 2 bulan 3 bulan. Jadi nanti ada trainingnya, terus jadi semua report kita harus dikirim ke UK kan. Jadi benar-benar secara profesional di sana juga monitor kita apa yang kita lakuin, ada supervisi setiap bulan gitu. Karena memang harus dijaga tuh di quality-nya kan. Kualitasnya harus tetap dijaga. Makanya perlu waktu at least 2 tahun untuk certified gitu. Wow, 2 tahun. Aku pikir kayak cuman berbulan-bulan doang, ternyata 2 tahun, hebat. Tapi dan itu semua online ya pas COVID ya? Iya betul, online pas COVID. Jadi pas supervisinya pun aku online sih. Tapi kenapa dari IT banding setir ke life and parenting coach ini? Sebenarnya gara-gara pandemi sih. Aku ketika pandemi kan aku di IT ya, di telco. Pas pandemi itu yang pakai internet, semua orang ya. Kerjaan tambah banyak. Iya, tambah banyak. Jadi bisa dikatakan kerjaan tuh bisa sampai 5 kali lipat dari biasanya, dari sebelumnya. Nah, dari situ aku anxiety disorder. Jadi bukan hanya anxiety doang, tapi udah masuknya ke disorder. Disorder ini emang udah disorder lah ya, udah nggak banyak normal. Kerjaan gitu ya. Nah, betul. Sebenarnya mungkin aku punya bibit-bibit anxiety ya, tapi karena pandemi ini nggak ketemu siapa-siapa ya. Aku di rumah aja. Dan kalau misalnya orang kena anxiety disorder itu ada 3 sih in general ke apa ya yang dia lakuin gitu. Yang pertama tuh fight. Dia tuh akan fight aja gitu. Nah, itu awalnya dulu fight dulu, berantem sama bos. Fight nih, bos terlalu banyak kerjaan, nggak bisa nih gue banyak kerjaan, harus tambah orang gitu. Fight gagal terus biasanya orang flight gitu. Ya udahlah, gue nggak kerjain lah, biarin aja gitu. Nah, aku freeze. Aku diem, aku nggak ngapa-ngapain. Itu kalau freeze itu berarti intinya
ya nggak tahu mau ngapain juga ya. Diem aja, udah mikirin aja tuh apa yang terjadi, diem. Jadi pernah tuh aku udah ganggu aktivitas sehari-hari, bangun tidur, terus aku, aduh kalau aku nggak kerja nih, bos aku marah gitu. Nah kalau bos aku marah nanti gimana? Terus itu jam 8 pagi, tiba-tiba udah jam 12 siang. Nggak kerasa tuh, di jam 8 sampai 12 tuh kayak skip. Terus istri aku bilang, saya nggak mau nggak masak, kita kok, wah oh iya aku skip. Enggak, terus aku diem lagi, kok udah jam 5 sore. Itu kayak skip. Karena aku freeze gitu. Karena udah ngeganggu aktivitas sehari-hari. Oh, jadi background sih, aku ngerjain semua kerjaan rumah tangga. Karena dari agama yang aku anut dan aku percaya bahwa kerjaan rumah tangga itu kewajiban cowok. Jadi sebelum menikah, kita bikin perjanjian pranikah tuh. Aku yang akan kerjain semua kerjaan rumah tangga, kecuali melipat dan nyetrika. Karena nggak bisa. Nah jadi aku kerjain semua rumah tangga tuh. Karena ketika anxiety disorder aku freeze, aku diem, aku nggak ngerjain apa-apa. Itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Istri aku akhirnya yang bergerak, dia set up jadwal ke psikiater, terus online, terus dia set up juga untuk pesan obatnya dan lain-lain, dan akhirnya ya aku minum obat 1 tahun untuk bisa balik lagi ke fase normal itu. Nah dari situ aku resign karena aku nggak gimana ya, nggak bisa gerak apa-apa, aku freeze waktu itu. Dan thanks to my wife gitu ya, karena udah kamu nggak mikirin apa-apa, ya, kamu yang penting kesehatan mental kamu gitu. Wow. Di saat semua pandemi bingung nggak ada kerjaan, ini karena kebanyakan kerjaan. Emang beda-beda ya. Betul. Tapi memang pandemi buat depresi ya. Ya, aku tuh nggak sampai depresi, masih anxiety disorder, levelnya mild. Even mild itu ngeganggu banget hidup. Aku nggak ngerti sih gimana kalau orang yang depresi, pasti berat banget gitu. Aku aja mild gitu, dan aku minum obat selama 1 tahun. Oke. Wow, aku sempat shock juga ya, ternyata bisa kayak gitu juga. Oke, kita balik ke filial play ya, berarti ya ngomongnya. Filial play. Ya. Filial play sebenarnya apa sih yang dilatih dari filial play, dan sebenarnya bisa dimulai dari umur berapa? Oke, jadi pas setelah aku resign tuh kan, sebenarnya selalu ada pertanyaan buat aku tuh dalam diri aku sendiri, purpose aku tuh hidup tuh apa gitu. Sebenarnya IT itu nggak terlalu aku suka banget ya. Aku cuma ngejalanin aja karena waktu itu ya memang aku ekonominya kurang baik lah ya. Kenapa aku ngambil IT, dan waktu itu aku hanya ambil diploma 3 karena biar bisa cepat kerja gitu. Gimana biar ini aku keluar dari kemiskinan ini gitu. Karena kalau mau keluar dari zona kemiskinan itu pendidikan tuh cepet tuh. Akhirnya aku cuma menjalani hidup aja. Kurang lebih 15 tahun aku jadi IT telco engineer. Ini cuma ngejalanin hidup doang sih. Gimana aku biar bisa tetap hidup, punya rumah gitu kan. Aku mau mindahin orang tua aku, rumahnya di gang gitu. Akhirnya aku punya rumah terus keluarga aku gitu. Nah itu sebenarnya jadi aku tuh ada purpose life-nya aku tuh apa gitu. Nah 15 tahun itu di pandemi aku bertemu dengan diri aku sendiri. Ternyata aku lebih, blueprint aku tuh bukan aku ke komputer tapi human to human. Nah dari situ aku mempelajari apa sih yang aku tertarik. Ternyata aku tertarik banget sama anak kecil. Aku seneng banget sama anak kecil, bener-bener suka banget. Nah makanya setelah aku coba terapi healing ya, terapinya aku paralel tuh dengan obat ke psikiater. Aku juga terapi dengan art terapi waktu itu. Akhirnya aku menemukan diri aku sendiri, kesadaran bahwa ya udah aku mau jadi terapi juga, membantu orang. Oke. Art terapinya seperti apa? Gambar berarti ya atau gimana? Jadi yang menentukan nanti si terapisnya. Kamu problemnya apa, seperti apa, goalsnya apa, dia akan menentukan. Jadi nanti kalau orang dewasa itu minimal 6 session. Di 6 session itu per sessionnya dia yang nentuin. Ini kamu akan melakukan ini gitu. Jadi ada art terapi, ada benar menggambar, ada bermain di atas box pasir, ada di sandbox. Jadi mereka yang menentukan kalau untuk dewasa. Oke. Nah, dari situ aku menemukan diri aku sendiri. Akhirnya aku ngambil filial play. Jadi bagaimana sih bikin bonding antara orang tua sama anak lewat bermain. Mulainya kapan? Umurnya 2 tahun minimal. 2 tahun? 2 tahun. Berarti sebelum 2 tahun nggak bisa? Jadi sebelum 2 tahun kalau kita ngomongin teorinya Erik Erikson ya, aku ngomongin teori dikit lah ya, nama psikososial gitu, bahwa di umur 0 sampai 18 bulan gitu, atau let's say 2 tahun ya, kita penuhi aja needs-nya dulu deh, makan, vaksin ya, berat badannya udah cocok atau belum, udah tepatnya, kita fokus di situ aja sih needs. Karena ketika anak nangis dan misalnya masih kecil ibunya ngasih langsung ASI gitu, dia akan merasa safe gitu, aman gitu. Nah kalau dia gagal di fase itu akan kegagalan dibawa ke fase berikutnya. Gagal lagi nih ya fase berikutnya. Bisa aja anak yang memang gak terlalu deket sama orang tua, waktu kecilnya fase needs-nya itu gak terpenuhi. Baru keluar di umur 30 tahun, kok gue gak deket banget ya sama orang tua gitu. Ya mungkin pas waktu kecil fase needs-nya gak terpenuhi gitu. Oke, berarti mulai dari 2 tahun nih bisa mulai ya? Mulai 2 tahun. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam, aku pengen tahu nih dari Coach JG sendiri,
parenting yang baik tuh seperti apa? Bener. Pertanyaannya susah banget. Karena nggak akan ada satu jawaban. Tiap orang punya goalsnya masing-masing. Ada value keluarga, value agama, bahkan ya value yang memang akan beda dari tiap keluarga gitu. Bahkan di satu keluarga value-nya akan berbeda dari anak satu sama anak kedua. Let's say gini, ada anak pertama. Anak pertama tuh ibunya baru kerja 3 tahun lah, masih staff. Bapaknya bikin bisnis tuh. Bisnisnya masih mulai lah ya. Duitnya terbatas, anaknya lesnya pun terbatas. Anak akan tumbuh dengan disiplin. Disiplin nih karena duit terbatas nih, disiplin. Anak kedua lahir tuh. Ibunya udah jadi manajer, bapaknya bisnisnya lebih gede ya. Duitnya lebih banyak. Anak yang kedua lesnya banyak. Tapi yang untuk supervisinya bukan dia, tapi ada mbak. Ada ART lah ya. Jadi dia nggak orang tua langsung ke anak, tapi ke ART. Anak yang kedua nggak disiplin. Tapi secara creativity dia kuat banget tuh. Dia kreativitasnya bagus, ya mampu menyelesaikan masalah. Tapi kalau ngomongin disiplin, karena value keluarganya pindah tuh. Oke. Kayak gitu dalam satu keluarga bisa aja anaknya disiplin yang pertama, keren lah ya. Yang kedua kreativitasnya bagus tapi nggak disiplin. Anak pertama kreativitinya rendah tapi disiplin gitu. Oh itu karena value keluarganya berubah gitu setiap. Pola pengasuhannya berubah. Anak yang kedua nggak dihandle langsung oleh orang tuanya kan? Ada middleman-nya lah atau ART atau mbak atau neni gitu. Baru ke anak. Nanti ada yang lost mungkin ya. Ada information yang lost antara neni ke anak gitu. Ibunya pingin A, ke bawahnya mungkin jadi A- gitu. Dan nanti pola pengasuhannya berubah. Bahkan itu dalam satu keluarga. Bagaimana dengan keluarga yang lain tentu berbeda. Makanya parenting yang bagus gimana? Goals-nya apa dulu? Value-nya apa dulu gitu. Oke, wow, menarik sekali ya. Jadi tadi aku sebenarnya ada pengen pertanyaan di belakang. Aku pengen tanya, kenapa sih kok apakah watak itu, watak dasar anak itu tuh dari kandungan atau memang dibentuk sama orang tua? Kan seperti yang tadi Coach bilang bahwa kita punya anak nih 1, 2 atau 3 itu kan kok ada yang bagus, ada yang jelek gitu ya, dan juga mungkin ada yang nakal, ada yang baik banget gitu. Itu sebenarnya tuh ada yang ngelawan, ada yang nggak ngelawan gitu. Itu sebenarnya tuh emang sudah ada dalam kandungan atau memang si orang tua ini atau value keluarga yang ngebentuk beda-beda. Oke. Jadi kalau misalnya ini aku nggak mendalami dari situ, tapi aku tahu sedikit bahwa itu ada namanya transgenerational trauma. Transgenerational trauma ini trauma yang diturunkan di kita. Berarti ada hal-hal yang traumatik di kita. Misalnya aku cemas gitu. Itu sebenarnya diturunkan dari 5 generasi sebelumnya. Karena itu transgenerational trauma kan. 3 sampai 5 tuh. Let's say 5 lah. Berarti aku umurnya sekarang 38 tahun. Berarti 5 generasi sebelum itu tahun 1900 lah. Lagi masa zaman penjajahan ya. Waktu penjajahan, ekonomi susah gitu ya. Turun ke sini ekonomi itu susah, lo cari duit susah. Itu energinya atau cara perilaku pola asuh nenek kepada anaknya, kepada buyutnya sampai ke aku, itu ada pola pikir bahwa nyari uang tuh susah. Jadi ada mindset bahwa nyari uang tuh susah. Atau mungkin zaman dulu ada dia rebel gitu, melawan penjajah. Kita harus rebel. Mungkin ke bawah ada anak rebel anti pemerintahan, mungkin itu ada energi yang diturunkan dari 5 generasi atas ke kita. Jadi kita sebagai Gen Z gitu, millennials, itu kita harus membantu untuk nge-cut. Jadi kita membesarkan anak yang kalau bisa sih less trauma lah. Traumanya tuh nggak bisa 100% nggak ada trauma ya. Kita bikin traumanya ya less lah. Berkurang. Jadi kalau anaknya yang tadi punya karakter yang seperti apa, apakah diturunkan? Ya bisa dari transgenerational trauma itu. Oke. Nah, selama jadi life and parenting coach nih, kebanyakan kalau dibilang coach sama pasien juga ya? Klien lah. Kebanyakan klien itu masalahnya apa nih sama anaknya? Oke. Jadi masalahnya itu biasanya anak nggak jadi otentik gitu. Otentik itu jadi dirinya sendiri. Jadi misalnya gini. Jadi ada kalau misalnya kita mau ngenalin anak tuh ada 8 kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ada math, ada apalagi ya, ada natural, ada yang lain lah ya, communication gitu ya. Jadi anak harus dikenalin di 8 itu ya. Nah anak tuh nggak tahu sebenarnya dia sukanya apa gitu. Dan dia mencoba mencari-cari tahu juga sebenarnya apa sih yang dia mau. Jadi anak tuh nggak jadi otentik. Bayangin ya waktu Grite umur 3 tahun ya. Bapak kan nganter-nganter tuh kamu audisi ya, kemana-mana audisi.
Mungkin itu dari pencarian multiple intelligence kamu gitu. Ayah kamu nggak tahu kamu tuh apa kesukaannya, tapi ada audisi kamu masukin ya. Bapak kamu antar kemana sejabodetabek mungkin. Nggak semudah sekarang lah. Kalau sekarang bisa lewat Instagram, ada pembukaan gitu. Kalau bapak kamu antar kemana-mana ya. Kan itu bapak kamu membantu kamu untuk menjadi otentik. Dan ada orang tua yang memaksakan anak untuk menjadi A gitu. Anaknya jadi rebel karena bukan otentik, bukan dirinya sendiri. Jadi gimana orang tua membantu anak menjadi otentik, itu tugas aku sih. Jadi aku sebagai coach itu membantu orang tua untuk tahu anak tuh menemukan dirinya sendiri, menjadi otentik. Kalau anaknya otentik, happinessnya itu long term. Bagaimana menjadi seorang problem solver itu long term. Salah contohnya gini, anaknya haus gitu, pengen minum gitu. Ya kalau kamu haus, kamu ambil aja gelas gitu. Oke, itu anak dikasih tahu seperti itu, permasalahannya haus. Kalau haus ambil minum di gelas gitu. One day dia haus, nggak ada gelas. Terus tapi nggak ada gelas. Terus gimana dong? Ada botol. Ya udah ambil botol. Tapi itu short term. Bayangin kalau misalnya orang tuanya seperti ini. Aku haus. Kalau haus gimana? Minum. Kalau minum di mana? Aku sih biasanya di botol. Oke, botolnya di mana? Di sana. Anak menjadi problem solver. Ya, anak tidak diarahkan mana-mana. Nah itu akan long term tuh. If there's a problem, aku harus ngelesain itu. Nah itu. Anak menjadi otentik, menjadi dirinya sendiri. Bayangin anak tidak bertemu dengan dirinya sendiri, tidak bertemu dengan kesusahan, dibantu terus orang tua, ya udah dia akan ketergantungan sama orang tua. Gitu. Oke, jadi gimana caranya anak belajar menjadi problem solving juga ya, untuk dirinya sendiri paling untuk tidak. Dirinya sendiri, betul. Nah itu yang aku ajarkan kepada orang tua, bagaimana anak bertemu dirinya sendiri menjadi otentik lewat bermain. Lewat bermain Kan filial play. Lewat Oke, bermainnya seperti apa sih, pengen tahu. Pengennya bermain. Ada sih sebenarnya, ada skillnya tuh cuma 4 doang sih. Lebih banyak bagaimana kita melihat sesuatu tuh dari sisi anak. Ya, bagaimana menentukan sesuatu dari sisi anak. Aku mau coba di sini, ada nggak barang 3, mungkin ada yang bisa bantu dari tim sini. Aku perlu barang 3. Aku mau main sama Grete. Aku jadi orang tuanya, Grete jadi anaknya ya. Barangnya Apapun lah. Ini karena kita mau bermain, ceritanya di ruang bermain, dan aku perlu 3 barang. Apapun, nanti sama timnya dibantu ya. Oke, jadi sebelum kita ke sana, jadi intinya kalau orang tua mau coach sama coach JG, daftar, terus kemudian ada paketnya misalkan berapa kali gitu ya. Jadi ada observasi dulu. Observasi aku ngeliat tuh kesulitan atau misalnya problemnya di mana. Ngobrol itu, bayi ngobrol. Ngobrol, terus ada memang ada kuesioner yang harus diisi. Oke, sama orang tuanya. In certain level ada thresholdnya, itu yang bisa oleh filial bisa. Ini tinggal main aja, kita bisa perbaikin. Ini pola pengasuhan aja yang kurang baik. Oke, jadi observasi kemudian langsung ke filial play. Nah, kalau misalnya memang terlalu berlebihan gitu, dia harus terapi sih. Oh, oke. Jadi anaknya memang ada thresholdnya gitu. Skornya ini nggak bisa sih, pakai bermain di rumah aja nggak bisa. Jadi orang tuanya harus bermain di rumah, plus anaknya harus terapi. Nah, itu berarti bermainnya di rumah. Bermain di rumah. Oh, jadi bukan kayak datang ke kos terus kemudian ada tempatnya terus kemudian. Nah, itu ada observasi. Itu observasi aja. Observasi tapi aja. Selebihnya main di rumah. Dan nggak boleh tiap hari juga. Oh gitu. Ada. Jadi mainnya nggak boleh dari 15 menit loh. Bahkan cuma 15 menit. Main sama anak untuk ngebangun bonding itu, anak menjadi otentik, itu hanya 15 menit. Oke. Nggak setiap hari. Dan itu bisa kayak tiap orang beda-beda, nggak perlu waktu sebulan, 2 bulan. Betul. Oke, beda-beda. Beda-beda karena karakter anaknya. Ada ibu yang nggak bisa main tuh. Itu lebih lama kan. Ini beneran dibawain mainan nih. Terima kasih banget. Kita ada mainan ya. Oke, ada 3. Ada 3 nih. Ada kertas, ada bola. Oke. Aku bapaknya adek. Bapak punya mainan 3 nih. Ada bola golf, ada gelas, dan ada sticky notes, ya post-it. Kamu boleh main apa aja, terserah kamu. Boleh ngambil yang mana. Kenapa? Karena yang paling bisa dimainin. Ada post kan? Gimana rasanya ketika aku belum melarang kamu baru. Kok kamu ngambil itu? Gimana perasaan kamu? Kenapa kalau gue ambil ini? Kenapa gue ngambil itu? Ada self doubt, ada kayak keraguan dalam diri ya. Padahal kan ini kenapa ambil aja? Betul, harmless kan. Itu kepercayaan diri anak turun ketika kamu cuma diehin doang. Ini harmless loh, ini mainan. Kenapa harus diarahin gitu? Kamu ngerasa gimana pas aku baru loh ya? Iya. Gimana rasanya? Kayak apaan sih ya? Itu yang dirasain anak-anak. Apaan sih gitu kan? Ini harmless, jadi nggak, kalau mau pilih apapun nggak apa-apa. Tapi orang tua mengarahkan gitu. Itu yang dirasain anak.
Nah itu yang akan kita ubah, pola pengasuhan seperti itu yang judgmental sama anak ya, yang anak tuh selalu disalahkan. Nah itu dimainnya 15 menit, tapi skill itu dibawa ke seharian, ke hidupnya dia. Jadi nanti orang tuh gak akan judgmental lagi sama anak gitu. Oke. Ya, itu yang ngerasa apa ya gitu. Apalagi anak kecil ya kan? Apalagi anak kecil bener, dan bisa nempel banget kan di dirinya bahwa apakah keputusan yang selalu aku ambil tuh salah gitu. Thank you banget udah nantinya. Oke. Filial play-nya berarti kayak gitu ya? Jadi kayak gitu, mainnya kayak gimana sih? Nanti aku observasi di klinik aku di ruang klinik, terus udah bener nggak skillnya gitu. Oke. Nah, ada nggak sih fase-fase berdasarkan teori parenting yang membagi kayak berdasarkan kurun waktu nih? Kayak tadi kan mungkin 0 sampai 2 tahun, udahlah lu kasih needs-nya aja, needs dia. Terus kemudian 2 tahun sampai berapa tahun, terus kemudian mungkin saat remaja dan lain-lain. Oke. Jadi kalau parenting in general ya, secara umum kita orang tua itu pakai 3 topi parenting. Topi yang parenting pertama, kita menjadi controller. Oke. Anak dari lahir sampai umur 12 tahun kita kontrol. Agamanya apa? Pilihan presidennya juga kali ya. Belum bisa. Oke, jadi kontrolnya itu sekolahnya di mana, kurikulum yang dipilih apa, value-value yang mau dikenalin apa. Itu kita menjadi kontrol. Orang tua harus kontrol. Jadi kurang tepat ketika milih SD bawa anak. Sayang, menurut kamu bagus ke sekolah ini? Anak tuh akan milih yang prosotannya bagus, yang mainannya bagus gitu. Dia kan nggak tahu tuh ini bagus nggak kurikulumnya, apa kurikulum ini cocok dengan karakter anak itu, enggak. Jadi kita anaknya lahir, kita sebagai orang tua pakai topi kontrol. Kita kontrol anak. Untuk bisa kontrol anak apa ya? Kita perlu connection itu. Jadi namanya tuh yang paling terkenalnya connection before correction. Jadi kita punya bonding yang bagus sama anak, baru kita bisa mengontrol anak tuh, koneksinya, mengkoreksinya lebih mudah. Nah nanti setelah umur 12 tahun kita ganti topi, jadi namanya coaching hat. Kita jadi topi pelatih. Di umur 13 tahun ada fase kognitifnya lebih matang, anak bisa ngomong verbal. Sebelum 12 tahun, anak diajak ngomong verbal, curhat, kurang efektif. Makanya lewat bermain itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama anak umur 3 tahun, sayang gimana perasaan kamu? Wah, susah nggak akan tuh anak tuh. Bahkan dia perasaan itu apa juga harus dikenalin sama orang tua. Nah kita ganti topik coaching. Kalau coaching ini udah bertanya sama anak. Oh sayang, kamu ikut olahraga 3 nih, baseball, football, sama badminton. Sekarang ini jadwal kamu akan penuh. Kamu mau yang mana gitu. Kita udah menanya sama anak. Oh aku sukanya ini tuh. Tapi aku pengen semuanya. Oke, mau disimpan di mana di jadwalnya gitu. Kita ngomong sama anak. Karena kita menjadi seorang pelatih. Coaching anak anak tuh punya suara gitu. Di fase 12 sampai sekitar 21 tahun itu ada namanya fase individualism. Anak tuh lebih percaya sama temennya daripada bapak ibunya ya. Dan kita sebagai orang tuh nggak boleh tuh ngejelek-jelekin temennya kan. Nanti kan bonding kita nggak bagus. Dan itu harus terlaksana. Itu harus dilakuin sama anak. Rebel. Itu tuh harus. Kalau nggak rebel, gagal di rebel itu menjadi fase individualism, kamu gagal di selanjutnya di fase 21 tahun sampai 35 tahun. Oke, contoh rebel tuh aku lihat adik aku lah ya. Adik aku tiba-tiba pas SMP, aku pengen jadi anak punk gitu. Dan ibu aku punya batasan sih, nggak apa-apa jadi punk. Yang penting dia nggak kayak minum alkohol gitu, value keluarga gitu ya. Terus tapi pulang ke rumah tuh bawa baju-baju yang punk-punk gitu. Mah tolong jahitin. Anak punk tuh minta dijahitin sama ibu aku. Tapi kan itu fase rebel gitu. Terus tiba-tiba dia pengen lagu ska apa gitu. Ya rebel, lebih percaya temennya. Dan itu harus dilalui itu. Ketika dia masuk fase individualism itu, pas dia umur 21, dia punya kelebihan yang lain gitu. Dia punya keputusan, bisa ngambil keputusan gitu. Karena dia udah belajar tuh di fase rebel itu. Itu yang gak aku dapat. Aku ketika umur fase individualism di SMP ke SMA sampai kuliah, enggak. Temen aku lebih percaya sama ibu aku sama bapak aku dibanding temen aku. Nah aku gak ngelewatin hal itu. Jadi pas ketika mulai kerja, 10 tahun awal bekerja itu berat banget buat aku. Kenapa? Karena ketika kerja kamu harus ada goals gitu. Ya, ini goalsnya ini, silakan kamu bikin strategi. Aku gak bisa bikin strateginya. Karena aku gak belajar untuk mengambil keputusan. Aku gak berani ngambil konsekuensinya gitu. Karena di fase yang harusnya individualism itu rebel gitu, aku gak ngelakuin. Jadi 10 tahun itu berat banget buat aku tuh setelah bekerja. Tapi kan sebenarnya serem itu kalau adanya mungkin punk gitu. Bisa jadi kan itu selanjutnya akan gimana-gimana, nggak takut juga. Bagus banget tuh pertanyaannya.
Karena di fase controller, topi controller itu, ibu aku ngasih fondasi yang bagus. Oke. Jadi dia nggak takut tuh pas dia untuk belajar mengambil keputusan. Karena dia tahu batasannya. Oh. Ada boundaries yang dia milikin gitu. Oke, paham. Nah, nanti kalau ketika umur 21 sampai 25 tahun, ada namanya prefrontal cortex. Itu otak kita yang depan tuh ya. Udah matang. Baru kebentuk gitu Baru ya? kebentuk maksimal gitu ya. Itu keputusan-keputusannya udah bukan 1 langkah 2 langkah, udah ujung gitu. Mungkin Grita ingat nggak kamu pas SMA keputusan apa yang kamu, kalau kamu ingat sekarang kok konyol banget kok. Apaan sih gitu ya? Apaan? Karena memang prefrontal cortexnya belum mateng. Umur 21 sampai 25 ya, tiap orang beda-beda ya. Itu lebih mateng. Makanya kamu keputusan menikah di umur 28 menurut aku bagus karena kamu udah mateng tuh secara pemikirannya gitu. Kalau misalnya aku lihat teman-teman aku, ini teman-teman aku ya, yang nikahnya 21, 20 tuh ya pada cerai sih. Mungkin ya itunya belum gitu prefrontal cortexnya. Jadi orang tua harus membantu anak mengambil keputusan dari kecil itu sampai umur 21 25 itu dibantu tuh. Dibantu. Jadi kalau keputusan kurang baik ya dibantu tuh. Tapi kalau yang harmless gitu ya, misalnya aku ambil keputusan aku lebih suka pink daripada ungu, ya udahlah kalau gitu. Tapi keputusannya aku mau menikah umur 17, kayaknya ditanya dulu deh. Jangan bener. ya Dek ya. Jangan dulu ya. Jangan deh ya kayak gitu. Nah, nanti di umur 25 kita sebagai orang tua ganti topi tuh. Jadi namanya konsultan. Kita nggak ngomong kalau nggak ditanya sama anak. Ada tuh anaknya udah 40 tahun, ibunya 60 tahun. Terus ibunya bilang, kok kamu nggak beli mobil baru sih? Ih, kamu bukan pakai topi controller lagi. Controller tuh bahkan lagi kecil. Kamu sekarang konsultan nggak ngomong. Kok anak baru 1, nambah sih jadi 2 gitu. Ada tuh orang tua yang seperti, kok ngambil rumah di situ? Kok rumah nggak diperbaiki? Kok gini bla bla bla, ngatur gitu. Itu udah nggak boleh berarti. Orang tua udah jadi konsultan. Ketika orang tua tidak menjadi konsultan, berarti dia gagal mungkin pas dia jadi controller dan menjadi pelatih coach. Jadi yang paling penting adalah pas controller dong ya. Exactly, bener. Early education sampai ke 12 tahun itulah ya. Gimana cara orang tua membangun fondasi yang baik untuk kehidupan anak ke depannya gitu ya. Agree. Jadi seperti kamu juga kan, tiba-tiba ayah kamu audisi terus kamu ya main film. Di umur 10 tahun kamu main film kan? Itu kan kayak berarti dibantu orang tua kamu untuk ngambil. Kamu pasti ngambil keputusannya kurang bagus lah di umur 10 tahun. Tapi orang tua kamu membantu kamu untuk ngambil keputusan itu. Kami ngambil keputusan sendiri gitu. Nah, itu kan keren banget orang tua kamu. Oke. Nah, fase yang paling membutuhkan banyak energi sebagai orang tua berarti apa nih? Controller kah atau pas anaknya sebenarnya pas lagi rebel tersebut harus menahan emosi tuh? Iya, sebenarnya kalau menurut aku sih dari lahir sampai 21 tahun tuh energinya. Tapi yang paling berat sih memang di controller sih ya. Karena pilihannya sih mau repot waktu kecil atau enggak repot nanti udah besarnya. Atau enggak repot waktu kecil, udah besarnya repot banget. Salah contohnya gini, satu contohnya misalnya di fase umur 2 tahun, anak tuh ada namanya terrible 2. Atau orang-orang yang positif bilangnya amazing 2. Jadi tuh anak tuh mulai gampang, udah pintar tuh berkomunikasi, tapi kosakatanya nggak terlalu banyak tuh. Dia gampang marah, kayak mau ngomong apa kok aku gak bingung gitu kosakatanya. Atau anaknya lagi nangis strategi. Jadi nangis tuh ada 2 tuh. Ada nangis strategi sama nangis emosi. Kalau strategi kayak pingin beli mainan gitu, dia nangis karena biar dibeliin gitu. Nangisnya tuh ya bohong lah ya, nangis strategi gitu. Terus ibunya tuh bilang, kamu udah beli mainan jadi kita nggak beli. Terus anaknya nangis, akhirnya ibunya beliin, kalah gitu. Dia punya batasannya kurang bagus, boundariesnya nggak bagus. Akhirnya anaknya nangis dibeli. Akhirnya itu menjadi sebuah rencana anak, kalau nggak dibeliin aku akan nangis. Anaknya nggak belajar untuk meregulasi perasaannya. Padahal kalau misalnya kita nggak beli karena kamu udah beli, anaknya nangis gimana, tantrum, ya udah nggak apa-apa tantrum, fine gitu. Biarin aja. Pengalaman aku, anak aku tantrum pas awal-awal tuh 15 menit. Dia di mall gitu, cuma yang orang tuh ngerasa malu aja ya nangis anak di mall gitu. Kalau kita ya udah nggak apa-apa karena kita percaya diri gitu dengan pola parenting kita. Anaknya nangis di mall, ya udah biarin aja. Terus aku bilang sama istri kita, stopwatch deh gitu. Kita stopwatch pakai handphone, dia guling-guling mau deket elevator gitu, kita angkat, ketengahin lagi udah. Nangis pertama 15 menit, nangis kedua 6, 9 terus ya, kita hitung terus sampai dia tahu bahwa meregulasi perasaan seperti apa. Kalau aku kecewa, ini tuh namanya kecewa. Kamu tuh kecewa. Akhirnya anak tuh bisa tuh, oh ya anak kecewa dan tetap ibu aku nggak akan beliin aku karena jelas alasannya dia udah beli. Nah dia belajar tuh meregulasi perasaan, jadi dia tahu oh ya aku kecewa tuh. Bayangin anak nggak belajar kekecewaan itu di umur terrible 2, itu akan terjadi lagi di 17 tahun. Dia pingin motor, sama ibunya bilang, enggak kamu nggak beli motor karena kita nggak punya uang. Wah nggak mau. Seperti yang terjadi di Depok, dibakar rumahnya. Aku nggak tahu kemana aku baca berita itu di Depok ya. Dibakar rumahnya, ibunya disakitin gitu, ditusuk gitu. Karena dia nggak bisa meregulasi perasaannya.
Jadi pilihannya energi mana? Capek mana ya waktu kecil sih. Tapi nanti nggak repot. Waktu umur 17 tahun anaknya bisa meregulasi perasaannya gitu. Oke, menarik ya. Nah tapi kan sebenarnya nih setiap anak tuh punya keunikan masing-masing coach, benar nggak? Betul. Nah gimana sih cara kita tuh sebagai orang tua itu bisa tahu, oh anak ini harus dihandle seperti ini, anak ini harus dihandle seperti ini. Kan ada yang agresif, ada yang mungkin diem doang. Ada nggak sih tipe-tipe anak itu sebenarnya? Kalau yang aku tahu tipe anak tuh temperamennya tuh ada 3 sih. Yang pertama yang easy gitu ya. Easy itu yang gampang banget. Kalau misalnya ketemu orang baru, hai tante, hai om gitu, disalam gitu. Nah itu tuh yang easy banget tuh, gampang diculik lah. Ya ada orang asing dia datang gitu diculik tuh gampang banget. Yang kedua slow to warm up gitu. Kalau misalnya datang ibunya acara arisan gitu, anaknya tuh akan sembunyi di pantat ibunya di belakang gitu. 15 menit atau 30 menit baru mau gitu. Karena lihat keadaan tuh. Dan yang terakhir tuh difficult. Kebetulan anak aku difficult. Difficult tuh maksudnya gimana? Temperamennya tuh akan susah banget untuk bertemu dengan orang baru. Rutinitasnya berubah dikit, dia akan susah banget nge-adjustnya, itu perlu waktu lama banget. Nah itu kalau aku baca-baca itu sekitar 10% dari populasi anak difficult tuh, anak-anak difficult tuh cuma 10%. Ya kebetulan aku dapat yang difficult tuh. Oke, kalau yang lain yang kayak slow to warm up sama slow to warm up tuh di sekitar 20 sampai 25, sisanya itu easy. Oh, berarti lebih isi banyak banget dong ya? Easy lumayan banyak banget. Jadi yang banyak diculik banyak, lebih banyak gitu kemungkinan. 70% ya? 70% iya, 70-an. Oke, wah lumayan ya. Ya, 60 sampai 70% tuh. Oh gitu, aku baru tahu juga. Jadi lebih banyak easy ternyata ya. Yang easy. Tapi kalau misalnya ngomong anaknya agresif, bandel, sebenarnya bukan anaknya yang agresif atau bandel, tapi orang tuanya bagaimana pola pengasuhannya. Itu termasuk juga? Termasuk juga pola pengasuhannya. Anaknya agresif. Jadi bukan dari lahir, bukan dari kandungan dia? Ya kalau itu temperamennya iya. Temperamennya akan terbawa terus ya, difficult. Tapi bagaimana setelah dewasa dia tahu dengan dirinya sendiri. Gue temperamennya difficult, aku akan mencoba untuk belajar untuk bertemu dengan diri sendiri lebih baik lagi gitu. Karena udah diajarin tuh regulasi perasaan, ya, bertemu dengan dirinya sendiri menjadi seorang problem solver. Itu kan penting banget tuh. Itu fondasi yang kita ajarin waktu kita jadi kontrol. Udah dewasa dia tahu aku difficult, tapi aku tahu yang tidak boleh menyakitin orang lain, meregulasi perasaan kayak gitu. Yang terbaik berarti apa nih? Yang terbaik adalah bagaimana orang tua selalu melihat dari sisi anak sih. Jadi kalau anaknya bandel, bukan anaknya bandel, tapi orang tua bagaimana dia terlalu menekankan, mungkin ya salah satunya adalah menekankan sesuatu yang harusnya dia nggak suka gitu. Agresif tuh sebenarnya bukan agresif tapi energinya banyak. Karena anak kecil tuh minimal olahraga tuh seminggu 3 kali. Jadi misalnya kan agresif gitu, berarti ya memang olahraganya 3 kali seminggu gitu. Berarti kan ada energi yang perlu dia dikeluarin. Setelah energi dikeluarin, itu kan kita mengkonten masalahnya. Anaknya apa? Agresif. Itu biasanya orang tua tuh mengkonten masalahnya. Anak gua ngomong terus cerewet, itu dia mengkonten masalahnya ya. Dia mewadahi masalahnya. Dia lupa ada sebelah sini yang harus diwadahin, perasaannya. Ketika dia agresif, ada energi yang harus keluar. Ya udah kita olahraga gitu. Iya, itu masalahnya selesai. Bagaimana perasaannya? Gimana? Kamu seneng gak olahraganya sayang ya? Happy enggak dengan teman kamu? Itu yang kita lupakan gitu. Orang tua tuh selalu fokus ke masalahnya. Perasaannya dong dibantu juga di konten gitu, diwadahin gitu. Berarti dua-duanya harus perhatiin sama orang tua gitu ya? Betul. Jadi pola asuh tuh ya kadang-kadang kita fokus ke masalahnya, lupa sama perasaannya. Anak juga tuh kayak kita loh, mau didengerin, ya mau dicurhatin juga. Tapi kan beda tuh anak kecil tuh gimana cara curhatnya nggak bisa dengan verbal. Makanya dengan main itu. Boleh nggak dok marah sama anak? Boleh. Jadi gini, kamu tuh boleh marah, kamu boleh kesel, emosi negatif atau emosi yang tidak nyaman, uncomfortable emotion tuh harus diekspresiin. Boleh kamu marah, boleh kesel, boleh apapun, tapi ingat 3 hal. Harus ada 3 hal. Yang pertama, tidak boleh nyakitin diri sendiri, tidak boleh nyakitin orang lain, dan tidak boleh merusak barang. Nyakitin diri sendiri misalnya, wah emang aku bego sih, aku bodoh. Itu tuh kita verbal, itu menyakitin diri sendiri tuh nggak boleh. Ya terus self harm gitu ya, nyakitin diri sendiri ya kayak pukul, jeruk-jerukin, itu nggak boleh. Yang kedua, nyakitin orang lain. Lah kamu sih bego, itu kan menyakiti orang lain secara verbal, apalagi pukul. Terus yang ketiga, ya nggak boleh ngerusak barang gitu, properti. Nah, jadi kalau marah boleh, tapi inget 3 itu. Apa kamu nyakitin anaknya? Apa nyakitin diri kamu sendiri? Karena ketika orang marah sama anak gitu, biasanya dia menyakiti 2 orang. Menyakiti anaknya dengan perkataan, dia menyakiti diri sendiri. Kenapa ya aku tadi marahin anak? Jadi salah, merasa bersalah itu. Jadi ingat aja 3 itu. Oke, boleh berarti main anak ya? Marahin anak boleh dengan syarat yang 3 tadi. Oke, nah ini ada beberapa kasus di sosial media tentang screen time. Ini kan heboh banget ya dok ya. Katanya kalau misalkan kita kasih screen time lebih banyak buat nonton video atau main game, itu anak tuh lebih cenderung agresif.
Nah itu bener nggak? Kalaupun iya, gimana cara kita memperbaikinya? Oke, jadi kalau aku nggak bisa jawab secara apakah itu anak jadi agresif atau enggak gitu. Tapi kalau dari keilmuan aku, orang tua tahu sih sebenarnya batasan yang baik buat anak tuh berapa lama gitu. Pasti kalau anak-anak Gen Z sama milenial jadi orang tua, sekarang tuh mereka pinter loh. Mereka udah nyari ke profesional ya. Even nyari di sosial media gitu juga yang memang bener-bener siapa sih yang ngomong ya, ke podcast-podcast yang legit gitu ya, yang ngomongnya siapa. Jadi yang perlu kita perhatiin itu bukan screen time-nya, tapi bagaimana membatasi orang tuanya. Terus ada satu orang tua misalnya, oke, value keluarga kita udah ngomong sama suami dengan profesional gitu. Kita tidak boleh anak nggak boleh nonton kalau sebelum umur 3 tahun misalnya. Ya udah, jangan nonton berarti. Tapi mau nggak kamu menegakkan batasan itu? Bisa nggak? Tapi kalau anak gua nggak nonton, nanti dia main sama siapa? Ya terus, ya Anda yang bisa menjawab main sama siapa gitu. Kalau anak aku nonton sehari hanya 30 menit. Terus anaknya nonton tuh 30 menit. Pas udah 30 menit, sayang waktunya habis, kita udah 30 menit. Anaknya bilang, Bu boleh nggak 1 episode lagi nih kan sayang. Terus ibunya, ya boleh deh. Ya ibunya berarti yang melanggar aturan kan. Jadi banyak tidaknya baik lagi ke orang tua. Yang ideal tuh apa secara value keluarga, secara kamu nanya ke profesional dan kamu tahu ilmunya. Dan yang terakhir tuh kamu bisa nggak membatasi itu. Yang nggak bisa adalah membatasinya itu orang tua biasanya. Oke. Gak tega gitu ya? Betul, nggak tega. Jadi boundaries ini tuh memang susah banget sih orang tua tuh ya. Jadi emang harus tega-tega lah ya di fase controller ini ya. Dan teganya itu juga harus ada batasannya ya. Teganya itu seperti apa gitu kan. Ya kalau misalnya anaknya lapar minta lagi mah ya dikasih ya. Tapi kalau misalnya yang memang kurang baik untuk anaknya, kita harus bisa sih. Dan menegakkannya pun harus dengan, untuk anak kecil ya. Untuk anak di bawah 12 tahun tuh 3 sih, harus clear, simple, sama direct. Jadi kalau misalnya anak loncat-loncat di meja, di value keluarga aku nggak boleh loncat di meja misalnya gitu. Biasanya orang tua tuh asking, sayang nggak loncat ya di meja. Itu asking go, bukan gitu. Kalau anaknya bilang nggak mau gimana? Anaknya tetap loncat-loncat. Tapi kita directing. Emang meloncat tuh seru. Loncat di lantai atau di trampolin. Clear, simple, dan itu directing tegas gitu. Kayak gitu. Kadang orang tua tuh asking, sayang nggak loncat ya di meja ya atau di kursi. Enggak mau, itu soal kamu gimana? Iya, jadi kita bukan asking tapi directing atau tegas gitu. Oke. Nah sekarang lagi banyak nih konten-konten atau fenomena tentang kayaknya anak laki-laki tuh lebih dispesialkan kalau di keluarga, karena katanya lebih berpotensi dibanding wanita. Nah menurut pandangan Coach JG ini seperti apa nih fenomena ini? Kalau menurut aku sih anak perempuan sama laki-laki itu sama aja sih. Dia punya kemampuan atau kelebihan yang sama-sama. Ya keren banget sih menurut aku ya. Tapi bagaimana orang tua itu membesarkan anak dengan secara maksimal dan dia bisa jadi otentik. Jadi menurut aku nggak setuju sih dengan itu. Aku pribadi nggak setuju dengan itu. Jadi kedekatan, meningkatkan kemampuan anak perempuan atau laki-laki sama-sama aja sih. Harus sih. Harus sama ya. Ya nggak mungkin lah kalau misalnya kita hanya lihat laki-laki, mungkin aku akan ketemu Grita yang keren di sini ya, di depan aku gitu, yang kamu bisa segede ini gitu. Ya nggak ada Grita lagi sih mungkin. Oke. Nah waktu itu juga aku sempat lihat nih Coach JG sempat ke psikiater juga ya. Ini juga menarik ya. Tadi kan juga pas lagi depresi bukan depresi ya. Anxiety disorder. Oke. Tadi kan pas anxiety disorder pas COVID gitu ya. Sempat ke psikiater juga dan open gitu loh untuk psikiater. Kan masih banyak mungkin pasangan-pasangan di luar sana yang nggak mau ke psikiater karena menurut mereka bisa dibilang emang gue gila gitu ya, tapi sebenarnya kan enggak gitu kan. Nah kemarin juga sempat ke psikiater sama istri ya untuk di set up sama istri mana? Karena aku freezer nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan yang pas lihat video porno anak. Video porno anak. Aku psikolog. Iya ke psikolog. Nah kenapa sih kok akhirnya ke psikolog? Padahal kan itu sebenarnya bukan anaknya kalian juga ya, gitu kan? Kenapa kok mau gitu ke psikolog? Oke, jadi kalau kita pinginnya ada preventif gitu. Kalau itu kan fase mengobati, anaknya sudah menonton bagaimana gitu. Kalau aku pinginnya preventif gitu. Buat diri aku sendiri ya, aku bikin konten sama istri biar ngasih tahu ke yang lain. Gimana sih preventifnya? Gimana sih sex education yang baik tuh buat anak gitu. Sex education bukan berarti nonton gitu. Tapi bahkan dari kecil pun bahwa bagian ini nggak boleh dipegang. Even ngasih nama kelamin pun harus bener real gitu. Ini adalah penis, ini adalah vagina gitu. Dan itu real gitu, bukan ini burung, ini apa. Anak kan jadi confused gitu. Nah sex education tuh bukan hanya tentang nonton pornnya aja, tapi dari kecilnya aja tuh udah
kenalin gitu. Dari fase kita menjadi controller head itu kenalin tuh banyak hal gitu. Oke, berarti terbuka lah ya kalau untuk kayak psikolog gitu-gitu. Terbuka banget karena dulu anak aku tuh di daycare dari umur 3 bulan. Aku sama istri kerja, nah no choice, kita nggak bisa tuh nggak kerja gitu. Dan kita mikir bahwa anak tuh akan besar dan dia tidak akan kita perhatiin selama itu juga. Akhirnya kita ambil daycare. Karir kita tetap jalan, anak juga perkembangannya berjalan karena daycare-nya sesuai dengan value kita. Nah di situ ada psikolog tuh. Jadi anak aku udah mulai ke psikolog dari umur 3 bulan. Oh gitu. Jadi diapain dok kalau 3 bulan? Diapain dok? Diapain coach kalau 3 bulan? 3 bulan kita nanya tumbuh kembang anak tuh apa sih sebenarnya di 3 bulan sampai 1 tahun, apa yang harus kita fokusin gitu. MPASI yang baik seperti apa, bagaimana melihat anak dari sisi anak gitu. Itu banyak banget. Kayak misalnya anak harus nanti ngguling, ngerangkak. Itu nggak boleh tuh anak dari mengguling tiba-tiba berdiri, itu nggak boleh, harus merangkak dulu. Kenapa harus seperti itu? Itu kan dari psikolog bisa menjawab. Dari situ kita tahu bahwa ini fungsinya ya ke psikolog, ke profesional. Kita tahu gitu ke depan tuh apa yang akan terjadi. Jadi itu yang kita ngerasa bahwa bermanfaat banget deh itu. Oke, menarik ya. Kan banyak orang yang mungkin belum terbuka buat psikolog, psikiater dan lain-lain. Mungkin gitu belum ya. ngerasa manfaatnya kali ya. Belum mencoba gimana mau ngerasa manfaatnya sih, ya kan? Bener, agree. Oke. Nah di kontennya coach sendiri gitu ya, aku sering lihat tentang inner child. Sebenarnya apa itu coach? Inner child tuh kayak hal yang memang gak selesai di masa lalu, terus terasa di sekarang gitu. Salah satu contohnya gini deh. Dulu tuh waktu kecil sama orang tuanya tuh gak pernah dipuji gitu. Ada ngerasa bahwa dirinya tuh tidak berharga gitu, nggak diapresiasi. Orang tuanya tidak mengapresiasi dia. Ketika dia masuk ke fase dewasa gitu ya, puber, dia akan mencari cinta di luar gitu. Misalnya ada cowok yang bilang, ih kamu cantik banget gitu. Langsung ngeleleh karena biasa nggak diapresiasi di rumah gitu. Dia cari cinta di luar gitu. Padahal untuk mencari kualitas pasangan tuh bukan bahwa bilang, ih kamu cantik banget. Enggak, apakah dia punya growth mindset yang bagus ya? Apakah dia punya mindset yang memang sejalan dengan dia gitu. Nah jadi inner child tuh memang dari kecilnya ada hal yang memang dia gak dapetin ya. Dan itu mengganggu banget sih dengan bagaimana dia mindset dia di saat ini. Seperti itu sih contohnya tadi gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan kita udah dewasa nih ya, kita paham, oh kayaknya ini gue ada masalah dengan inner child gue. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan gitu? Dan ketika kamu aware, sebenarnya itu tuh yang keren banget sih. Ada kesadaran ya, ada new awareness bahwa kok gue ada masalah ya, kayaknya punya masalah inner child. Itu sih yang mahal tuh itunya. Ya, sesuatu yang pentingnya itu bahwa aku tuh ada masalah. Nah nanti datangnya mau ke psikolog, mau ke psikiater, it's fine. Mana yang kamu lebih mudah dapatkan aksesnya. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan ini tuh gak bisa satu kali bertemu. Ini masalah 15 tahun misalnya. Terus kamu ketemu psikolog sekali 1 jam, terus ya udah aku pengen selesai, nggak bisa. Itu kan perlu beberapa kali itu, ada terapinya. Jadi kenapa aku bilang mau ke psikolog atau psikiater mana yang lebih mudah? Karena kamu akan bertemu nggak hanya sekali. Let's say kamu ketemu 5 kali misalnya. Kalau misalnya psikolognya jauh banget tuh, aku nggak mau ke psikiater, mau ke psikolog aja, oke. Tapi jauh, perjalanannya 5 jam dan kamu harus bertemu dia 5 kali, itu kan kamu nggak berhenti di jalan tuh. Tapi kamu yang dekat tuh psikiater, datanglah ke psikiater karena ternyata dari rumah cuma 10 menit. Tapi kamu bisa datang 5 kali gitu. Jadi sebenarnya inner child ini ya nggak bisa diselain dalam sekali sih. Kita harus bertemu dengan profesional beberapa kali. Makanya cari yang aksesnya, duitnya juga ya cukup lah di kantong kamu. Oke. Dan juga nyaman juga ya, karena itu katanya cocok-cocokan juga ya untuk psikolog dan psikiater ya. Apalagi yang kalau yang judgmental kayaknya nggak mau deh ya. Iya. Oke. Nah ada nggak sih jenis-jenis untuk inner child ini? Kalau itu aku nggak mendalami sih ya. Tapi ada. Tapi aku juga kurang tahu. Aku cerita diri aku sendiri lah ya. Kalau inner child aku adalah ibu aku tuh protektif banget sama aku. Protektif banget. Karena ibu aku tidak dibesarkan oleh orang tuanya gitu. Kayak dalam tanda kutip dibuang gitu. Ketika dia punya anak, dia protektif banget tuh. Aku nggak dikasih kesempatan untuk memilih sesuatu gitu. Aku nggak bisa milih sekolah di mana, kuliah di mana, aku pingin jurusan apa tuh, orang tua tuh nggak. Nah itu menjadi inner child buat aku bahwa kenapa sih aku nggak punya kebebasan itu. Akhirnya ya aku rebel itu ya, nggak punya pilihan. Akhirnya dia pas pandemi itu aku ngelihat diri aku sendiri, kok aku nggak bisa milih sesuatu ya. Oke aku mau milih sesuatu, terus dihadapkan oleh milih apa ya. Karena nggak pernah ngambil keputusan ya. Keputusan aku terbesar yang memang aku lakuin, nikahin istri aku aja udah. Karena itu nggak
minta approval siapa-siapa gitu. Nah sekarang udah untuk diri sendiri aku apa ya, akhirnya tadi aku ikut art terapi. Akhirnya aku mengambil keputusan, belajar untuk ambil keputusan kecil-kecil tuh. Ya aku mau menjadi seorang terapis gitu. Dan itu memang perlu 1 tahun tuh aku untuk healingnya itu. Untuk berobatnya itu kan? Berobat untuk menyelesaikan inner child aku yang memang gak bisa milih sesuatu. Wah, oke, wow, thank you banget ya udah ngajarin kita banyak hal banget nih. Nah terakhir mungkin pesan dari Coach JG buat para orang tua dan calon orang tua di luar sana. Kalau buat aku sih tetap main sama anaknya, penuhi kebutuhan mainnya, terus jangan selalu ngelihat dari diri sendiri tapi lihat dari sudut pandang anak-anak. Dengan bermain kamu akan bisa lebih tahu dan lebih mengerti dari sudut pandang anak. Oke, thank you so much. Thank you Coach sudah mampir dan sudah bercerita banyak. Sama-sama. Semoga teman-teman di rumah, orang tua ataupun yang mau jadi orang tua bisa belajar banyak juga dari Coach ya. Oke, thank you Grita udah share juga. Thank you.